Cherry Melinda, mahasiswi Universitas Cyber Asia dengan NIM 220501010158 ingin menjelaskan dan menjawab soal UAS tentang asumsi dasar dari teori-teori konstruksi diri atau realitas. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang teori manajemen krisis, isu, citra, dan reputasi. Nah, teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan manajemen krisis? Menurut Iriantara 2004, manajemen krisis adalah salah satu bentuk dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan. Nah, manajemen krisis didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis, membuat keputusan di saat krisis, dan memantau perkembangan krisis. Manajemen bertanggung jawab untuk mencari pemecahan masalah dari krisis yang muncul dengan menggunakan strategi manajemen krisis yang mungkin dilakukan. Lalu ada manajemen penanganan krisis. Penanganan krisis perlu mengambil langkah-langkah yang tepat agar penanganan dapat berjalan secara baik dan kondisi perusahaan atau organisasi dapat berjalan kondusif kembali. Menurut Iriantara, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam mengelola krisis, yaitu yang pertama, identifikasi krisis. Dalam mengidentifikasi krisis, praktisi public relation melakukan penelitian yang penelitiannya bisa saja bersifat informal dan kilat, bila krisisnya terjadi sedemikian cepat. Katakanlah di sini praktisi public relation mendiagnosis krisis tersebut. Diagnosis ini merupakan langkah awal yang penting untuk mendapatkan data dan informasi yang digunakan untuk melakukan tindakan. Yang kedua, ada analisis krisis. Data dan informasi yang dikumpulkan tersebut untuk selanjutnya diurai, baik bagian per bagian. Artinya melakukan analisis parsial atau analisis menyeluruh. Analisis ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan pengambilan tindakan yang tepat. Yang ketiga, ada isolasi krisis. Krisis adalah penyakit. Kadang bisa juga berarti lebih dari sekadar penyakit biasa. Ia adalah penyakit menular. Nah, untuk mencegah krisis penyebar luas, ia harus diisolasi, dikarantinakan sebelum tindakan serius dilakukan. Yang keempat, pilihan strategi. Sebelum langkah berkomunikasi dilakukan, setelah melakukan analisis dan mengisolasi krisis, penting untuk menentukan strategi mana yang dipergunakan. Lalu ada juga tips melakukan manajemen krisis dengan efektif. Di bawah ini beberapa tips untuk kalian dalam melakukannya supaya dapat berjalan dengan efektif. Yang pertama, bentuk tim manajemen krisis. Tips pertama dalam menjalankan manajemen krisis adalah bentuk tim terlebih dahulu. Tim khusus dalam menangani krisis akan sangat membantu perusahaan. Setelah membentuk tim manajemen krisis, jangan lupa melakukan pelatihan dan penanganan krisis agar mendapat bekal yang dilakukan. Kedua, bersikap konsisten. Dilansir dari RH Strategis, tetap konsisten di masa krisis adalah satu hal yang penting dilakukan oleh perusahaan. Tak terkecuali konsisten dalam menyampaikan pesan. Atur satu platform media sosial yang sering didengar oleh audiens. Kemudian sampaikan pesan terkait apa yang terjadi di dalam bisnismu sekarang. Usahakan pesan disampaikan oleh juru bicara agar audiens dapat fokus mengikuti perkembangan bisnismu dengan baik. Ketiga, tetap tenang dan profesional. Meskipun sedang dilanda krisis, usahakan untuk tetap tenang dan tidak gegabah. Jangan sampai mengeluarkan pernyataan yang mengakibatkan bisnismu semakin hancur. Sebab, audiens dapat merekam pernyataan tersebut dan menyebarkan ke sosial media. Oleh karena itu, tenangkan pikiran terlebih dahulu, jangan terburu-buru dalam menangani krisis. Menjadi profesional sangat penting supaya perusahaan dapat keluar dari krisis dengan cepat. Kemudian saya mau menjelaskan tentang teori manajemen isu. Manajemen isu dan krisis itu berbeda ya teman-teman. Horizon tahun 2008 bagian 550 dalam Krisyanto 2012 memberikan definisi bahwa isu adalah berbagai perkembangan biasanya di dalam arena publik.
Jika berkelanjutan, dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Dapat disebut bahwa isu merupakan titik awal munculnya konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sedangkan Prayudi mendefinisikan isu muncul ketika ada ketidaksesuaian antara pengharapan publik dengan praktek organisasi yang jika diabaikan bisa berdampak merugikan bagi organisasi. Lalu, ada beberapa jenis-jenis isu. Pada intinya, isu bisa berubah masalah, perubahan, peristiwa, situasi, kebijakan, atau nilai. Menurut Krebel dan Vibert mengkategorikan 4 isu berikut. Yang pertama, isu fakta, merupakan isu yang tidak perlu dipertentangkan. Kedua, isu definisi atau kategori. Isu bisa memiliki lebih dari satu definisi atau lebih untuk didiskusikan di ruang dewan, dalam diskusi media, terkadang dalam pengadilan. Isu nilai meliputi apakah suatu isu itu baik atau buruk, etis atau tidak etis, benar atau salah. Yang keempat, isu kebijakan, meliputi pertikaian atas tindakan yang harus diambil pada situasi tertentu. Kemudian ada 5 langkah manajemen isu. Apa aja ya? Nah, proses manajemen isu ini akan membantu untuk yang pertama, mengidentifikasi isu. Kedua, menentukan dampak dari tiap isu. Ketiga, membuat prioritas dan melakukan status perkembangan isu. Keempat, meninjau semua masalah dan memutuskan suatu tindakan. Kelima, mengambil langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan cepat. Nah, teman-teman, kenapa ya manajemen isu itu penting? Manajemen isu menjadi penting bagi keefektifan organisasi karena semua organisasi saling berhubungan dan bergantung dengan publik organisasi lain. Menjadi tantangan ke depan adalah bagaimana mengembangkan kajian model manajemen isu sehingga dapat dipelajari sebagai sebuah disiplin ilmu yang lebih aplikatif. Kemudian ada manajemen teori citra dan reputasi. Salah satu praktik yang perlu dilakukan seorang praktisi dalam membangun kepercayaan publik terhadap organisasi adalah dengan melakukan manajemen citra dan reputasi. Jika telah secara satu persatu terdapat 3 pokok pikiran dari kata manajemen citra dan reputasi, yaitu manajemen, citra, dan reputasi itu sendiri. Kata manajemen dapat diartikan sebuah kegiatan atau aktivitas mengelola suatu hal secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini meliputi tujuan individu atau personal dan tujuan organisasi. Dalam mencapai tujuan yang hendak dicapai ini, terdapat kaidah-kaidah manajemen atau yang lazim disebut fungsi manajemen. Di antaranya, fungsi planning atau perencanaan, fungsi organizing atau perorganisasian, fungsi actuating, pengarahan, dan fungsi controlling atau evaluasi. Kriantono tahun 2022 mendefinisikan citra sebagai persepsi publik terhadap diri individu, organisasi, perusahaan, dan sebagainya. Kemudian, Kristiantono membagi konsep citra atas 4 konsep terpisah, yaitu persepsi, konsep diri, positioning, dan reputasi. Joseph De Vito mendefinisikan persepsi sebagai proses yang membuat individu sadar akan banyaknya stimuli yang mempengaruhinya. Sedangkan konsep diri merupakan bagaimana seseorang individu melihat dirinya sendiri, serta bagaimana orang lain melihat dirinya. Positioning merupakan upaya menempatkan produk atau perusahaan di dalam otak publik, sehingga publik memiliki ingatan terstruktur terhadap produk dan perusahaan tersebut. Terakhir, reputasi adalah evaluasi publik tentang kualitas organisasi dalam memenuhi harapan-harapan yang diberikan publik terhadap organisasi. Saat keempat konsep itu dihubungkan, dihasilkanlah sebuah definisi citra sebagai berikut. Suatu kesan yang muncul karena adanya pemahaman terhadap suatu hal, yang muncul karena adanya informasi yang diserap oleh seseorang,
yang diakibatkan oleh positioning terhadap diri atau individu di antara banyaknya pesaing. Manajemen citra merupakan serangkaian aktivitas yang melakukan pengelolaan citra individu atau organisasi berdasarkan penilaian yang diciptakan oleh orang lain. Citra muncul sebagai dampak dari adanya komunikasi. Baik buruknya citra merupakan penilaian objektif dan jujur dari kacamata publik atau dari orang lain. Public relation merupakan bagian dari manajemen citra dan reputasi. Keempat fungsi ini bertujuan agar setiap aktivitas dapat dilakukan secara efektif dan efisien dalam mencapai goals yang ingin dicapai. Tujuannya yaitu terutama menciptakan citra dan reputasi yang baik atas individu atau company. Kemudian ada teori persuasi dan produksi pesan. Yang pertama, teori komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif berasal dari istilah persuasion. Sedangkan istilah persuasion itu sendiri diturunkan bahasa Latin, persuasio. Kata kerjanya adalah to persuade, yang dapat diartikan sebagai membujuk, merayu, meyakinkan, dan sebagainya. Kegiatan komunikasi tidak hanya informatif, yaitu agar orang lain mengerti, tetapi juga persuasif, yaitu agar orang lain bersedia menerima suatu faham atau keyakinan untuk melakukan suatu perbuatan, kegiatan, dan lain-lain. Hal ini ditegaskan oleh H.A.W. Wijaja tahun 2002 bagian 67, yang mengatakan bahwa komunikasi persuasi ini tidak lain daripada suatu usaha untuk meyakinkan orang lain agar publiknya berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator dengan membujuk tanpa memaksanya atau tanpa kekerasan. Menurut Rahmat 2007, mengemukakan persuasif adalah proses komunikasi untuk mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendaknya sendiri. Contoh komunikasi persuasif untuk menambah pengetahuan kamu tentang komunikasi persuasif, ada beberapa contoh yang bisa kamu baca di bawah ini. Dengan beberapa contoh tersebut, kamu bisa melakukan analisis mengenai bagaimana komunikasi persuasif ini digunakan dan mana teori yang cocok dengannya. Yang pertama ada iklan lowongan kerja. Yang kedua iklan produk. Yang ketiga iklan layanan masyarakat. Lalu ada teori produksi pesan. Sebuah pesan tidak lahir begitu saja, tapi melewati suatu proses tertentu yang disadari atau tidak disadari oleh pembuatnya mempengaruhi corak pesan tersebut. John Green dalam teorinya Action Assembly Theory menjelaskan tentang cara seseorang mengorganisasikan pengetahuan dengan pikiran dan menggunakannya untuk membentuk pesan. Nah, Green menyebut dua komponen pengetahuan, yakni pengetahuan isi dan pengetahuan prosedural. Green menggambarkan secara kerja procedural knowledge seperti titik yang saling berhubungan satu sama lain bagaikan website di internet. Pada kasus yang lebih kompleks, hal-hal yang saling berkaitan semacam itu, di mana pada prosedur tertentu terdapat hubungan yang paling sering digunakan atau yang terakhir digunakan, sehingga menjadi semakin kuat. Maka, not pengetahuan itu akan membentuk modul-modul atau pola. Green menyebutkan modul-modul tersebut sebagai procedural record, yaitu sekumpulan hubungan yang terbentuk oleh not dalam kegiatan jaringan yang cenderung menguat. Proses komunikasi efektif berlangsung melalui tahap-tahap komunikasi dan seringkali melibatkan komponen-komponen komunikasi, seperti sumber, pesan, encoding, saluran, decoding, penerimaan pesan, umpan balik, dan konteks. Pesan secara umum merujuk pada informasi yang ingin disampaikan atau dikomunikasikan oleh sumber pesan kepada penerima pesan. Tanpa adanya pesan, maka komunikasi pun tidak akan terjadi.
Agar pesan dapat diterima baik oleh communicate atau penerima pesan, maka pesan komunikasi yang terdiri dari isi pesan dan lambang harus diproduksi dengan sangat hati-hati. Produksi pesan sangat penting dalam komunikasi dan telah menjadi salah satu ranah penelitian komunikasi. Para peneliti komunikasi tertarik untuk melakukan analisis apa yang dikatakan oleh setiap individu dalam proses komunikasi, termasuk dimensi-dimensi abstraksi, kesesuaian pendengar, jenis-jenis perancangan strategi pesan untuk mencapai tujuan tertentu, atau untuk mengkoordinasi berbagai macam tujuan, jenis-jenis tema isi pesan, pemilihan kata-kata yang khusus, dan lain-lain. Lalu teman-teman, ada lagi teori hubungan media dengan publik. Definisi media relations merupakan kegiatan untuk mencapai publikasi atau penyiaran semaksimal mungkin. Sedangkan informasi yang disebar oleh PR adalah menciptakan pengenalan serta pengertian. Media relation adalah menjalin hubungan dengan media komunikasi untuk melakukan publisitas atau merespon kepentingan media terhadap organisasi. Media relations adalah menciptakan pengetahuan dan pemahaman penyebaran informasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk membangun citra positif organisasi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut. Media relations adalah komunikasi public relation untuk menjalan pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka mencapainya. Lalu, beberapa definisi tersebut di atas, maka humas membutuhkan media massa dan media massa membutuhkan humas. Karena pada kenyataannya, dalam kegiatan sehari-hari, media massa dan humas saling membutuhkan dalam mengerjakan tugasnya. Untuk mencapai pesannya kepada masyarakat, seseorang humas membutuhkan media massa. Hal ini disebabkan karena seseorang humas tidak mungkin dapat menjangkau khalayak sasarannya yang tersebar dalam sebarang geografis yang luas dengan menggunakan komunikasi secara langsung. Kalaupun ini dilakukan, tenaga dan biayanya sangat besar, jelas dibutuhkan. Karena itu, untuk mempermudah kerjanya, seorang humas menggunakan media massa. Manfaat media massa dalam mempengaruhi masyarakat. Dengan menggunakan media massa mempengaruhi masyarakat dalam membangun citra positif organisasi. Manfaat media massa inilah yang sangat dibutuhkan oleh humas. Penggunaan media massa merupakan salah satu strategi yang dianggap paling efektif untuk membantu melakukan tugas humas dalam menjangkau masyarakat luas. Membangun citra positif dan nama baik dengan menggunakan media massa, baik cetak atau media elektronik maupun internet merupakan cara yang efektif. Kemudian teman-teman, ada teori media determinisme. Teori determinisme teknologi adalah teori yang menyatakan bahwa perubahan dan perkembangan teknologi membawa dampak besar bagi masyarakat. Ide pokoknya adalah perubahan dalam cara komunikasi akan membentuk keberadaan manusia itu sendiri. Dikutip dari buku Teori Komunikasi Massa dan Perubahan Masyarakat tahun 2020 oleh Hildan Rainafisal Salsabila DKK, dalam teori ini teknologi dipandang mampu membentuk cara pikir dan perilaku individu. Asumsi teori determinisme teknologi, McLuhan selaku penggagas teori ini berpendapat bahwa media merupakan faktor utama yang paling mempengaruhi hal lainnya. Dilansir dari jurnal Determinisme Teknologi Komunikasi dan Tutupnya Media Sosial PET tahun 2008, karya Ajeng Iva Dwi Febriana. Asumsi teori determinisme teknologi adalah teknologi menjadi kekuatan kunci dalam mengatur masyarakat. Asumsi dasar teori ini yaitu media komunikasi membentuk perilaku manusia, karena tiap media memiliki karakteristik berbeda dan unik. Dasar pemikiran McLuhan dalam teori determinisme teknologi, yakni perubahan cara komunikasi akan membentuk keberadaan manusia. Teori determinisme media, teori
teknologi yang menyatakan bahwa teknologi media membentuk perilaku individu dan masyarakat dalam berpikir, merasakan, bertindak, dan bagaimana masyarakat berkembang dari satu era ke era berikutnya. Individu bertindak dengan merasakan karena pesan yang diterima melalui teknologi terbaru yang tersedia. Nah, teman-teman, ada nih contoh analisis kasus fenomenal yang menggunakan teori media determinisme. Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan, contohnya adalah kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh artis Luna Maya melalui akun Twitternya yang ditunjukkan kepada infotainment. Lalu ada juga kasus percobaan pemerkosaan yang dilakukan oleh Dr. Ira Simatupang, seorang spesialis ahli kanker kandungan yang dilakukan kepada pasiennya. Kasus tersebut diungkap melalui curhatannya di email. Dari analisa contoh kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa teknologi pada akhirnya membentuk budaya baru di dalam masyarakat, dan keberadaan teknologi bukan hanya berdampak secara positif, tetapi juga dampak negatif. Orang-orang yang tidak dapat mengendalikan peran teknologi di kehidupannya akan cenderung pasif terhadap masyarakat di kehidupan nyata. Orang yang terlalu kecanduan dalam berteknologi akan terganggu psikisnya, karena dari kurang bijaknya seseorang dalam berteknologi pada umumnya dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain seperti contoh kasus di atas. Jadi, teori yang menyebutkan bahwa dengan hadirnya teknologi manusia semakin bijak tidak 100% mutlak kebenarannya. Kemudian, teman-teman, saya mau jelaskan secara detail 3 teori komunikasi dalam kajian media Hayalak beserta contohnya. Nah, yang pertama teori pengembangan atau cultivation theory. Teori pengembangan atau yang disebut juga dengan teori kultivasi pertama kali dicetuskan oleh Profesor George Gerbner. Di pertengahan tahun 1960-an, ia memulai sebuah proyek penelitian tentang indikator budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh menonton televisi terhadap kehidupan masyarakat. Menurut teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton bisa belajar mengenai masyarakat dan juga kultur lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di pikiran penonton saat ditentukan oleh televisi. Itu artinya melalui kontak penonton dengan televisi, maka seseorang bisa belajar mengenai dunia, orang-orang yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga adat dan kebiasaannya. Contoh teori pengembangan adanya perkembangan sejarah dari dulu sampai saat ini, lalu adanya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Teori determinisme teknologi. Teori determinisme teknologi ini pertama dikemukakan oleh Marshall McLuhan di tahun 1962. Ide dasar dari teori ini yakni bahwa perubahan yang terjadi di berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk juga keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu terkait bagaimana cara mereka berpikir dan berperilaku dalam masyarakat. Teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak lebih maju. Contoh kasusnya, contoh dari pengaruh alam secara positif. Salah satu contoh nyata teori determinisme teknologi adalah perubahan dan perkembangan manusia yang semula belum mengenal huruf menjadi melek teknologi. Contoh determinisme teknologi ialah penemuan tenaga uap yang memunculkan masyarakat, industri, dan perkembangan lainnya di berbagai aspek kehidupan. Lalu banyak jenis kamera bermunculan, seperti kamera pengintai, kamera smartphone, dan jenis kamera lainnya yang kemudian juga merubah mereka dalam berperilaku. Teori persamaan media atau media equation theory. Teori persamaan media atau disebut dengan media equation theory ingin menjawab permasalahan kenapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media, seolah-olah media itu juga manusia. Selain itu, teori yang satu ini juga memperhatikan bahwa media juga dapat diajak berbicara. Media dapat menjadi lawan bicara seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi tatap muka. Misalnya saja, saat kita sedang mencari informasi
mengenai pengolahan data dengan menggunakan komputer. Maka kita seakan berkomunikasi secara langsung dengan meminta informasi tersebut. Seakan-akan komputer itu adalah manusia. Kita juga memakai media lain untuk berkomunikasi. Bahkan kita juga berperilaku secara tidak sadar seolah media adalah manusia. Kemudian ada teori tradisi kritis. Menganggap komunikasi sebagai hasil dari perfrefleksian sebuah wacana. Tradisi ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan terdapatnya kesenjangan di dalam masyarakat. Proses komunikasi dilihat dari sudut kritis, bahwa komunikasi di satu sisi telah ditandai dengan proses dominasi oleh kelompok yang kuat atau kelompok masyarakat yang lemah. Pada sisi lain, aktivitas komunikasi mestinya menjadi proses artikulasi bagi kepentingan kelompok masyarakat yang lemah. Tradisi ini dapat menjelaskan baik lingkup komunikasi antarpersonal maupun komunikasi bermedia. Tradisi ini tampak kental dengan pembelaan terhadap kalangan yang lemah. Komunikasi diharapkan berperan dalam proses transformasi masyarakat yang lemah. Dalam teori kritis, secara konsisten terdapat 3 ciri masyarakat kontemporer, yaitu kontrol bahasa untuk mengabdikan ketidakseimbangan kekuatan, peran media massa dalam mengumpulkan kepekaan terhadap penindasan, dan blind ketergantungan pada metode ilmiah dan penerimaan tidak kritis. Dalam kajian komunikasi, para ahli kritik umumnya tertarik dengan bagaimana pesan memperkuat penekanan dalam masyarakat. Meskipun para ahli kritik tertarik pada tindakan sosial, mereka juga fokus pada wacana dan teks-teks yang mempromosikan ideologi-ideologi tertentu, membentuk dan mempertahankan kekuatan, dan meruntuhkan minat-minat kelompok kelas tertentu. Analisis wacana kritis memperhatikan fitur-fitur aktual dalam teks yang muncul rangkaian penekanan tersebut, tanpa memisahkan komunikasi dari faktor lain pada keseluruhan sistem kekuatan bersifat menekan. Teori-teori kritik sangat luas, sehingga teori-teori tersebut sulit ditempatkan dan dikelompokkan dalam keseluruhan teori komunikasi. Kemudian teman-teman, saya mau jelaskan secara detail 3 teori komunikasi dalam kajian media Hayalak beserta contohnya. Nah, yang pertama teori pengembangan atau cultivation theory. Teori pengembangan atau yang disebut juga dengan teori kultivasi pertama kali dicetuskan oleh Profesor George Gerbner. Di pertengahan tahun 1960-an, ia memulai sebuah proyek penelitian tentang indikator budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh menonton televisi terhadap kehidupan masyarakat. Menurut teori kultivasi ini, televisi menjadi media atau alat utama di mana para penonton bisa belajar mengenai masyarakat dan juga kultur lingkungannya. Persepsi apa yang terbangun di pikiran penonton saat ditentukan oleh televisi. Itu artinya melalui kontak penonton dengan televisi, maka seseorang bisa belajar mengenai dunia, orang-orang yang ada di dalamnya, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan juga adat dan kebiasaannya. Contoh teori pengembangan adanya perkembangan sejarah dari dulu sampai saat ini, lalu adanya jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Teori determinisme teknologi, teknologi ini pertama dikemukakan oleh Marshall McLuhan di tahun 1962. Ide dasar dari teori ini yakni bahwa perubahan yang terjadi di berbagai macam cara berkomunikasi akan membentuk juga keberadaan manusia itu sendiri. Teknologi membentuk individu terkait bagaimana cara mereka berpikir dan berperilaku dalam masyarakat. Teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak lebih maju. Contoh kasusnya, contoh dari pengaruh alam secara positif. Salah satu contoh nyata teori determinisme teknologi adalah perubahan dan perkembangan manusia yang semula belum mengenal huruf menjadi melek teknologi.
Contoh determinisme teknologi ialah penemuan tenaga uap yang memunculkan masyarakat, industri, dan perkembangan lainnya di berbagai aspek kehidupan. Lalu banyak jenis kamera bermunculan, seperti kamera pengintai, kamera smartphone, dan jenis kamera lainnya yang kemudian juga merubah mereka dalam berperilaku. Teori persamaan media atau media equation theory. Teori persamaan media atau disebut dengan media equation theory ingin menjawab permasalahan kenapa orang-orang secara tidak sadar dan bahkan secara otomatis merespon apa yang dikomunikasikan oleh media, seolah-olah media itu juga manusia. Selain itu, teori yang satu ini juga memperhatikan bahwa media juga dapat diajak berbicara. Media dapat menjadi lawan bicara seperti dalam komunikasi interpersonal yang melibatkan dua orang dalam situasi tatap muka. Misalnya saja, saat kita sedang mencari informasi mengenai pengolahan data dengan menggunakan komputer, maka kita seakan berkomunikasi secara langsung dengan meminta informasi tersebut, seakan-akan komputer itu adalah manusia. Kita juga memakai media lain untuk berkomunikasi, bahkan kita juga berperilaku secara tidak sadar seolah media adalah manusia. Kemudian ada teori tradisi kritis, menganggap komunikasi sebagai hasil dari perefleksian sebuah wacana. Tradisi ini berangkat dari asumsi teori-teori kritis yang memperhatikan terdapatnya kesenjangan di dalam masyarakat. Proses komunikasi dilihat dari sudut kritis, bahwa komunikasi di satu sisi telah ditandai dengan proses dominasi oleh kelompok yang kuat atau kelompok masyarakat yang lemah. Pada sisi lain, aktivitas komunikasi mestinya menjadi proses artikulasi bagi kepentingan kelompok masyarakat yang lemah. Tradisi ini dapat menjelaskan baik lingkup komunikasi antarpersonal maupun komunikasi bermedia. Tradisi ini tampak kental dengan pembelaan terhadap kalangan yang lemah. Komunikasi diharapkan berperan dalam proses transformasi masyarakat yang lemah. Dalam teori kritis, secara konsisten terdapat 3 ciri masyarakat kontemporer, yaitu kontrol bahasa untuk mengabdikan ketidakseimbangan kekuatan, peran media massa dalam mengumpulkan kepekaan terhadap penindasan, dan blind ketergantungan pada metode ilmiah dan penerimaan tidak kritis. Dalam kajian komunikasi, para ahli kritik umumnya tertarik dengan bagaimana pesan memperkuat penekanan dalam masyarakat. Meskipun para ahli kritik tertarik pada tindakan sosial, mereka juga fokus pada wacana dan teks-teks yang mempromosikan ideologi-ideologi tertentu, membentuk dan mempertahankan kekuatan, dan meruntuhkan minat-minat kelompok kelas tertentu. Analisis wacana kritis memperhatikan fitur-fitur aktual dalam teks yang muncul rangkaian penekanan tersebut, tanpa memisahkan komunikasi dari faktor lain pada keseluruhan sistem kekuatan bersifat menekan. Lalu teman-teman, saya mau menjelaskan pemahaman tentang asumsi dari teori-teori ekologi media Marshall M.C. Luhan terkait teknologi dan masyarakat. Teori ekologi media adalah studi tentang bagaimana media, teknologi, dan proses komunikasi mempengaruhi lingkungan manusia. Teori ekologi berpusat pada prinsip bahwa masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh teknologi dan bahwa teknologi akan tetap menjadi fokus bagi sebagian besar masyarakat. Konsep dasar teori ini pertama kali dikemukakan oleh Marshall M.C. Luhan pada tahun 1964. M.C. Luhan terkenal sebagai pencetus frasa media adalah pesan, yaitu medium is the message, yang merupakan frasa diyakini berarti bahwa media yang dipilih untuk menyampaikan pesan adalah sama pentingnya dari pesan itu sendiri. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh mentornya, ekonom berkebangsaan Kanada, Harold Adams Innis tahun 1951. Dalam perspektif teori ini, pesan bukanlah hal yang mempengaruhi kesadaran kita, melainkan media. Medialah yang lebih banyak mempengaruhi alam bawah sadar kita. Media yang membentuk pesan, bukan sebaliknya. Ini berarti media elektronik telah mengubah masyarakat secara radikal.
Masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan bahwa ketertiban sosial suatu masyarakat didasarkan pada kemampuannya untuk menghadapi teknologi tersebut. Nah, teman-teman, ekologi media merupakan teori yang dicetuskan oleh MC Luhan. Ia merasa bahwa masyarakat sangat bergantung pada teknologi yang menggunakan media dan ketertiban sosial suatu masyarakat, yang didasarkan pada kemampuan untuk menghadapi teknologi tersebut. Ekologi media adalah studi bagaimana media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, pemahaman, nilai-nilai, dan bagaimana interaksi kita akan fasilitas-fasilitas media yang tersedia atau menghalangi berbagai kesempatan yang tersedia untuk hidup. Media teori ekologi berpusat pada prinsip-prinsip bahwa masyarakat tidak bisa lepas dari pengaruh teknologi, dan teknologi yang akan tetap menjadi pusat untuk hampir semua lapisan masyarakat. Teori ekologi media melihat sebagai suatu yang langsung mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Dalam asumsi ini, MC Luhan menilai media cukup kuat dalam membentuk pandangan kita atas dunia. Itulah mengapa kita menyebutnya ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Media akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan dan dinamisme masyarakat. Akan terus berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat. Dan sebaliknya, masyarakat pun berubah mengikuti perubahan media. Lalu ada asumsi teori ekologi media komunikasi. Yang pertama, media melingkupi tiap tingkatan di dalam masyarakat. Dalam perspektif MC Luhan, media tidak dilihat dalam konsep yang sempit. Surat kabar atau majalah, radio, televisi, film, atau internet. Tetapi dalam konsep yang luas, MC Luhan melihat medium sebagai apa saja yang digunakan oleh manusia, termasuk jam dinding, angka, uang, jalan, bahkan permainan adalah medium. Jadi, maksud di sini adalah dalam berkomunikasi, manusia mungkin saja tidak menggunakan media massa, tetapi mereka tidak dapat menghindari diri dari berkomunikasi dengan menggunakan suara, kata, isyarat yang memediasi mereka dalam menyampaikan pesan. Media memperbaiki persepsi kita dan mengorganisasikan dalam pengalaman kita. Dalam asumsi kedua teori ekologi, media melihat media sebagai sesuatu yang langsung mempengaruhi manusia. Cara manusia memberi penilaian, merasa, dan bereaksi cenderung dipengaruhi oleh media. Dalam asumsi ini, MC Luhan menilai media cukup kuat dalam membentuk pandangan kita atas dunia. Itulah mengapa kita menyebutnya ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungannya. Media akan terus berubah seiring dengan pertumbuhan dinamisme masyarakat, akan terus berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat. Ketiga, media menyatukan seluruh dunia dalam asumsi ketiga teori ekologi media. Menyatakan bahwa setiap peristiwa atau hal yang dilakukan di belahan dunia lain dapat diketahui atau menjalar ke belahan dunia lain. Akibat dari hal tersebut, MC Luhan menyebut manusia kemudian hidup di sebuah desa global atau global village. Media seolah mengikat dunia menjadi sebuah kesatuan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang besar. Konsep global village berarti tidak akan ada lagi batasan antara belahan dunia manapun untuk saling mengetahui kegiatan satu sama lain. Apa yang terjadi di belahan kutub utara misalnya, dalam hitungan sepersekian detik akan mudah diketahui oleh masyarakat di belahan kutub selatan. Dengan adanya internet membuat kita mempermudah semua hal itu. Dengan menggunakan sosial media, mempermudahkan kita untuk berinteraksi dengan siapapun dan dimanapun. Pada kesimpulannya, lingkungan media yang saling mempengaruhi, media akan mempengaruhi sekelilingnya melalui pesan yang disampaikannya. Begitu juga sekelilingnya akan mempengaruhi media sehingga saling mempengaruhi untuk mencapai keseimbangan. Perkembangan media sangat cepat dari tradisional ke modern, sehingga kita harus selalu update ke era sekarang.
Contoh teori ekologi media yakni sikap, pikiran, dan pendapat seseorang bisa dipengaruhi media dengan mudah. Misalnya, adegan perkelahian yang dilakukan ketika dua orang terlibat masalah. Jika awalnya kita yakin bahwa masalah bisa diselesaikan secara damai, sejak menonton adegan tersebut, kita menjadi percaya pada hal yang berlawanan. Salah satu asumsi teori ekologi media yaitu media menghubungkan dunia. Artinya, kita tidak bisa hidup tanpa media elektronik. Sehingga, Sekarang saya mau menjelaskan pandangan tentang medium is the message. Selintas kalimat tersebut memang terdengar aneh. Bagaimana bisa sebuah media disebut sebagai sebuah pesan? Bukankah justru media yang mengantarkan pesan dari pengirim ke penerima? Tapi, coba googling deh, pasti ketemu penjelasannya. Yaps, ternyata makna dari statement yang diungkapkan oleh MC Luhan dalam buku Understanding Media tahun 1964 ini adalah bahwa benar media adalah pesan itu sendiri. Pesan bukan hanya pada kontennya saja, melainkan juga pada perubahan yang dihasilkan oleh media tersebut. Oh ya, sebelumnya media di sini oleh MC Luhan didefinisikan sebagai any extension of ourself, segala bentuk perpanjangan tangan. Jadi, definisi media ini tidak hanya terbatas pada media semacam mass media seperti majalah, koran, atau juga new media seperti internet. Bahkan, alat-alat teknologi pun bisa masuk ke dalam definisi media. Let's say media cetak, media copy, and anything else. Kata kunci dari medium is the message is transformation. Pesannya adalah ketika suatu media mengubah kondisi masyarakat. Misalnya dulu ketika pertama kali muncul mesin cetak, the message is not what was print, tapi justru bagaimana dengan kemunculan mesin cetak dapat mengubah masyarakat. Dari cerita dosen pengantar media massa Indonesia di kelas Alkisah sebelumnya adanya mesin ini, orang yang bisa membaca Injil hanya para pemuka agama, dalam kasus ini adalah pastor. Namun setelah mesin ini ditemukan, maka seseorang dapat membaca isi Injil tersebut dan akhirnya mereka mengetahui bahwa selama ini gereja sering melakukan penyelewengan terhadap isi Injil tersebut. Seperti misalnya surat pengampunan dosa yang bahkan tidak tercantum di Injil. Maka dari itu timbullah aksi protes yang dipelopori oleh Martin Luther yang akhirnya dihasilkan aliran agama baru yang sekarang kita dengar dengan Kristen Protestan. Setelah masa kelam usai, maka dunia barat memasuki masa Renaissance, yakni masa di mana sains dianggap sebagai hal yang rasional dan dapat diterima oleh masyarakat. Ilmu pengetahuan pun mulai berkembang dan pada akhirnya akan melahirkan era industrialisasi. Nah teman-teman, itu dia penjelasan-penjelasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan dengan jelas. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan kata saat berbicara, dan mohon maaf kalau ada penyebutan kata yang masih tidak sesuai. Jadi teman-teman, terima kasih sudah mau menonton video tentang penjelasan asumsi-asumsi dari teori-teori komunikasi. Saya, Cherry Melinda, ingin mengakhiri video presentasi tersebut. Terima kasih teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua.